Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Hasan. Selamat siang Pak Ya, Umi. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Umi. Ya, semoga sehat-sehat selalu Pak Hasan ya. Amin. Baik, saat ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dan diskusi ya Pak Hasan berkaitan dengan tema kompos. Betul ya Pak Hasan ya? Betul Pak Umi. Ya. Baik Pak Hasan, untuk memulai beberapa pertanyaan ya dari saya. Ya, mohon izin saya nanti akan sedikit bertanya pada Pak Hasan berkaitan dengan kompos. Baik Pak Hasan, terima kasih sudah menyiapkan waktunya. Pak Hasan, mohon dijelaskan sedikit apa yang Pak Hasan ketahui tentang kompos dan manfaatnya nih Pak. Baik Pak Umi, terima kasih. Yang pertama, saya memulai melakukan kegiatan kompos ini dimulai dari ide untuk menggunakan sampah, terutama sampah eh, organik, yaitu daun-daunan, kulit-kulit buah, dan sisa-sisa tulang belulang hewan atau makanan yang dikonsumsi setiap hari oleh kita, sisa-sisa dari dapur. Bagaimana caranya untuk memproduktifkan sisa-sisa itu agar bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi lingkungan. Nah, dengan dasar itulah saya berpikir untuk mendaur ulang sampah itu sehingga dapat bermanfaat. Terutama manfaatnya adalah yang pertama, menghindari pencemaran lingkungan, menghindari polusi yaitu sampah, dan terhindar dari bau yang tidak enak dan atau menyengat. Kemudian bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuh-tumbuhan di sekitar Eh, kita. Baik, oke. Pak Hasan, terima kasih nih sudah diberikan. Kemudian, apakah Pak Hasan pernah mencoba membuat kompos sendiri, Pak? Iya Pak Tony, tentunya saya sebelum membuat kompos yang lebih banyak dan saya tularkan kepada masyarakat luas, tentunya saya akan membuat kompos sendiri dulu di rumah. Dari mana konsepnya itu? Konsepnya itu adalah kecil-kecilan, yaitu dengan menggunakan konsep biopori. Jadi tujuan dari biopori itu selain dari kompos juga bisa menyerap air hujan sehingga tidak atau bisa meminimalisir kebanjiran di lingkungan saya. Baik, Pak. Eh, Kira-kira menurut Pak Hasan apa nih, Pak, tantangan dalam membuat kompos, Pak? Tantangan dalam membuat kompos ini adalah sebenarnya kita memanfaatkan lingkungan sekitar itu dengan cara menggali ya Pak ya. Oh, baik, baik. Dari hasil galian itu mungkin muncul suatu perubahan alam, yakni terjadinya penumpukan tanah yang mungkin tidak terlalu besar, Oh, yang dapat mengganggu jalan misalnya ya, apakah jalan lalu lintas motor atau jalannya orang, sehingga dapat menimbulkan kebecekan atau kebuntukan tanah yang mungkin itu sedikit mengganggu ketenangan lingkungan. iya, iya. Berarti banyak sekali manfaat ini kompos ya, Pak ya? Ya, ya. Ha, ha. Eh, Lalu, Pak, boleh Pak dijelaskan sedikit nih Pak, pengertian kompos, mungkin jenis-jenisnya gitu ya, dan Ya. mungkin manfaatnya bagi lingkungan. Baik. Pengertian kompos itu sendiri adalah eh, hasil dari sampah yang sudah tidak bermanfaat lagi, lalu kita daur ulang. Oh, baik. Artinya sampah yang organik itu tadi ya Pak ya, Iya, iya Pak. daun-daunan, tulang belulang, sisa-sisa tulang belulang, kulit buah atau kulit makanan berupa daun pisang dan seterusnya, yang mungkin akan bisa kita manfaatkan dengan cara dibusukkan terlebih dahulu Pak. Dibusukkan terlebih dahulu, nanti setelah terurai
terdegradasi oleh bakteri pengurai, atau dalam kata lain dalam proses pembusukan itu ada fermentasi, maka bentuk dan struktur dari eh, kulit buah dan daun-daunan tadi akan berubah, Oh, berubah komposisinya, berubah strukturnya dari keras menjadi lembek, dari lembek bisa menjadi cair. oh, Nah, baik. tentunya kompos ini pun bisa kita buat kompos kering dan kompos cair. Nah, kompos kering ini adalah kompos yang sudah kita tanam di dalam tanah Mm-mm. dalam waktu tertentu, maka kita gali kembali dan kita gemburkan. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam plastik kemasan. Ini yang disebut dengan kompos kering. Adapun kompos cair yang kedua adalah dengan cara kita endapkan semua jenis bentuk-bentuk bahan kompos tadi ke dalam satu wadah, atau misalnya wadahnya itu adalah drum, maka hasil dari penetesan air dari drum itu, itulah nanti yang akan Ya. kita tampung. Oh, baik. Nah, maka dengan adanya daya tampung ini Mm-mm. menghasilkan gelium. Gelium ini yang nanti akan bermanfaat untuk, Kalau secara sederhana gelium ini apa nih, Pak? gelium ini adalah Secara kalau sederhana. itu cairan Heeh. yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan Oh, baik, yang baik. berperanan untuk merangsang pertumbuhan buah, merangsang pertumbuhan tubuh dan daun, Oh, baik, dan merangsang pertumbuhan akar. baik. Nah, jadi nanti skala prioritas mana yang mau kita tuju? Misalkan kalau kita mau menanam pohon rambutan atau alpukat misalnya, Mm-mm. pada saat awal penanaman, maka kita berikan gelium itu ke akar. Tujuannya adalah untuk menambah atau menumbuhkan pertumbuhan dan perkembangannya, merangsang pertumbuhan dan perkembangan itu bisa berbentuk batang maupun daunnya. Nah, nanti takaran-takaran tertentu pada usia-usia tertentu, maka kita sudah harus menginginkan hasil misalnya ya. Oh, oke. Tingkatnya kita menginginkan hasilnya itu adalah buah. Nah, Oke. takaran geliumnya yang akan kita Oke. perbanyak. Baik, cukup, Pak. Mohon dijabarkan nih, Pak. Bagaimana Pak Hasan menghubungkan materi kompos ini dengan pembelajaran di kelas? Ya, maka dengan materi kompos ini, saya ajak teman-teman guru dan terutama anak-anak murid saya di sekolah agar meminimalisir sampah. Mm-mm. Kemudian sampah akan kita bagi. Baik. Ada sampah organik, Mm-mm. ada sampah non organik. Non-organik. Ya, kalau sampah plastik misalnya itu tidak bisa kita jadikan kompos, Pak. Oh, iya. Tetapi harus kita pilah dengan sampah daun, buah, atau kulit buah. Baik. Adapun sampah kaleng, plastik, atau botol minuman itu akan kita pisah, Pak. Sebab ini tidak bisa kita jadikan kompos nih. Nah, ini nanti akan didaur ulang oleh pabrik tertentu, bukan oleh kita sebagai orang guru yang tidak Baik. memiliki pabrik tertentu. Baik. Lalu kalau Pak Hasan dapat menggunakan kompos sebagai media pelajaran, kira-kira hal kreatif dan inovatif apa yang bisa dihasilkan dari pembelajaran kompos ini, Pak? Ya, dengan kita belajar kompos, maka anak-anak akan lebih kreatif dalam yang pertama menjaga kebersihan. Oh iya, Satu. Yang kedua, memanfaatkan sisa-sisa makanan bisa makanan atau ya, Pak. kulit makanan terutama yang ada di rumah dan di sekolah Baik. untuk diberdayakan menjadi nilai ekonomi. Oh iya. Yang ketiga, dengan menggunakan kompos ini, maka kita mengurangi polusi, Pak. Wah, Polusi. betul banget. Nah, lalu kemudian bermanfaat juga untuk tanaman-tanaman kita yang ada di rumah, Yang ada di terutama tanaman-tanaman yang kecil yang berada di dalam pot. Wah, luar biasa banget ya, Pak ya. Ini apa namanya, kreativitas dan inovasi yang bisa didapat dari kompos ya, Pak ya. Ya. Lalu kira-kira menurut Pak Hasan nih, bagaimana kegiatan kompos ini nih, Pak, dapat membantu mewujudkan kita sebagai profil guru penggerak nih, Pak? Ya, dengan adanya temuan-temuan kompos ini, maka dapat merangsang kita sebagai seorang guru penggerak
untuk menularkannya ke teman-teman guru kita di sekolah dan menularkannya kepada komunitas-komunitas belajar baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Iya. Dengan cara kita berikan dulu edukasi tentang kompos itu terhadap teman-teman, kemudian kita beritahu apa manfaatnya, kemudian kegunaannya, Baik. lalu kemudian dampak-dampaknya, baik dampak positif maupun negatif itu akan kita beritahu secara utuh. Kemudian di luar sekolah atau di komunitas belajar atau di lingkungan kita yang ada pertaniannya, mungkin ini juga bisa kita edukasi agar beralih ke kompos pupuk organik. Oke. Siap. Lalu terima kasih nih Pak atas ini. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan Pak Hasan tadi ini membantu semua guru ya untuk bisa menjadi profil guru penggerak ya. Selanjutnya nih Pak, pada tahap selanjutnya ya, berdasarkan apa yang telah Pak Hasan pelajari nih, sebenarnya apa yang ingin Pak Hasan terapkan dalam praktik mengajar nih Pak untuk materi kompos ini? Untuk materi kompos ini dalam hal praktik mengajar, saya akan menjelaskan yang pertama tujuannya dulu Pak. Saya jelaskan tujuan pembuatan kompos ini, kemudian manfaatnya saya jelaskan kepada anak-anak ya, sehingga dengan tersampainya tujuan dan manfaat kompos ini, maka dari proses belajar dan pembelajaran kegiatan belajar mengajar ini, ketika mereka sudah mengetahui manfaat dan tujuannya, maka dengan sendirinya anak-anak juga akan terdorong atau tergerak agar memperbanyak lagi kompos dan kemudian memanfaatkan lagi kompos itu sebagai pupuk yang terbaik buat tumbuh-tumbuhan yang ada di rumahnya. Dalam artian manfaat ya Pak ya. Manfaat buah yang berasal dari pupuk kompos hampir nyaris dikatakan tidak ada resiko dalam mengkonsumsinya. Akan berbeda dengan tumbuh-tumbuhan yang memiliki tumbuh-tumbuhan yang diberi pupuk dari pupuk kimia ya. Nah, maaf sebenarnya kompos itu pun ada pupuk kimia, cuman kimia alami ya, bukan kimia buatan. Kimia itu adalah pengertiannya sendiri adalah proses penguraian ya. Baik Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Hasan. Lalu kira-kira bagaimana Pak Hasan memotivasi siswa nih Pak untuk terlibat dalam pembuatan kompos Pak? Iya, memotivasi siswa untuk terlibat langsung di dalam kompos itu, maka kita contohkan dulu Pak. Misalnya begini cara pembuatan kompos dan kita langsung terjun ke lapangan untuk proses pembuatan itu. Baik. Dan tunjukkan sifat atau sikap kita yang bersahabat, dalam artian kalau memegang sesuatu yang memang tidak biasa kita pegang, jangan sampai ada sifat-sifat geli, jijik atau sungkan. Karena yang namanya limbah pasti kebanyakan ya, pada umumnya limbah adalah identik dengan dalam tanda kutip kotor atau jorok. Berbau ya Pak ya. Berbau. Baik. Lalu gimana nih Pak? Gimana yang kendala yang mungkin Pak Hasan hadapi dalam menerapkan materi kompos ini di kelas? Kendala yang saya hadapi dalam materi kompos ini, dalam proses pembuatan kompos itu ada proses Pak. Jadi pembuatan kompos itu sendiri ada proses. Proses itu adalah pengerjaan, perencanaan, pengerjaan, eksekusi sampai pembuatan hasil. Nah, tentunya anak-anak sekarang itu lebih identik kepada yang instan. Yang instan ya. Instan, cepat. Jadi apapun yang mereka gunakan, apapun yang mereka butuhkan, selayaknya cepat saji. Sehingga beli saja. Beli saja. Jadi untuk mengurangi sifat konsumtif anak, kita jelaskan agar anak tidak konsumtif, tetapi lebih kepada arah produktif. Arah produktif ya. Wah, luar biasa sekali nih. Selanjutnya nih Pak,
kira-kira ya Pak, bagaimana Pak Hasan ini memantau ya dan mengevaluasi efektivitas pembelajaran pada materi kompos nih Pak? Ya, saya memantau dan mengevaluasi proses pembelajaran pada materi kompos itu. Lihat dulu bentuk komposnya sesuai standar atau tidak. Oke. Kemudian bisa dirasakan dari aromanya. Iya. Aromanya pas atau tidak. Maka kemudian baru kita lihat komposisi yang ada di dalam kompos itu, bisa diukur takaran airnya, Iya. takaran tanahnya, dan kemudian serbuk-serbuk daun atau tumbuhan atau hewan yang terdapat pada kompos itu sendiri. Jadi Baik. memang kalau kita bawa ke laboratorium itu nanti bisa terdeteksi. Ya. Siap. Baik Pak, terima kasih Pak. Eh Kira-kira nih Pak ya, menurut Pak Hasan, bagaimana Pak Hasan bisa berbagi praktek nih Pak? Praktek baik tentunya ya dengan guru lain nih Pak tentang materi kompos nih. Saya berencana untuk berbagi praktek baik dengan guru lain, terutama dengan menggunakan metode Purta itu ya Pak ya. Iya. Ada share ilmu pengetahuan, kemudian berbagi tentang manfaat ilmu pengetahuan itu sendiri, dan kemudian berbagi tentang dampak-dampak yang dimunculkan oleh kompos itu sendiri. Baik. Sehingga bisa meminimalisir dampak negatifnya. Tetapi juga kita harus melihat setelah kita meminimalisir dampak negatifnya, kita harapkan adalah memfokuskan pada hasil. Oh baik Pak. Memfokuskan pada hasil karena tujuan utama kita adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan maksimal. Hasil yang lebih baik itu tentunya nanti akan menghasilkan bibit unggul. Unggul dalam artian bibit unggul itu sendiri pengertiannya adalah mudah perawatannya, gampang tumbuh dan berkembang, banyak buahnya, hasilnya maksimal, kemudian tahan terhadap hama dan serangga, lalu berusia panjang. Oke, ini yang kita inginkan. Baik Pak. Sekarang apakah Pak Hasan punya rencana ini nih Pak, rencana aksi ya, rencana aksi atau strategi ya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran kompos di kelas? Ya, aksi dan strategi saya adalah dengan menerapkan panca usaha tani Pak. Oh iya. Dengan mengelola panca usaha tani, saya yakin pupuk atau kompos yang saya hasilkan akan menjadi bermanfaat. Rencana aksi dalam usaha panca usaha tani itu adalah dimulai dari pengelolaan lahan yang baik, kemudian irigasi yang berimbang. Yang pertama adalah pemberian bibit dulu. Bibit ya Pak ya? Bibit unggul, kemudian pengolahan lahan yang baik, kemudian setelah ditanam masuk pada irigasi yang berimbang, kemudian pencegahan hama dan gulma, lalu pemberian pupuk. Pemberian pupuk inilah yang akan kita sisipkan nanti pada saat proses panca usaha tani ini dalam bentuk aksi nyata yang akan kita lakukan sehingga mampu menghasilkan hasil yang lebih banyak dan lebih produktif. Baik, berarti ada produk yang dihasilkan Pak ya? Betul. Ada produk yang dihasilkan yang nanti produk yang akan kita hasilkan inilah yang akan menjadi iklan berjalan bagi masyarakat luas. Baik. Ngomong-ngomong nih Pak, apakah kira-kira ketika produk ini sudah berhasil dihasilkan oleh siswa dalam materi kompos ini, apakah ada rencana untuk menjualnya kah atau menawarkan ke pihak-pihak lain nih Pak? Ya, rencana itu memang ada Pak Roni. Cuma mungkin akan kita tawarkan dulu pada anak, dibawa pulang masing-masing hasilnya, lalu kemudian dipromosikan kepada orang tuanya, sahabat-sahabat kerabat dan tetangganya. Nanti kemungkinan besar bila promosi ini sudah berjalan dengan baik, maka konsumen-konsumen pun dengan sendirinya akan datang untuk menemui kita. Wah, luar biasa nih. Rencana yang sangat luar biasa ya Pak. Semoga kegiatan pembelajaran materi kompos di kelas Pak Hasan berjalan dengan baik. Nanti kita akan terus melakukan refleksi ya Pak ya. Dan nanti kalau memang saatnya saya dibutuhkan untuk kegiatan pengawasan atau kegiatan coaching yang lain, silakan dihubungi kembali.
Baik, Baik, terima Pak kasih Roni. Pak Hasan. Saya Terima tutup kasih. dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Selamat datang. Senang bertemu dengan Bapak. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Apa kabar Telah Pak Roni? Sehat? Alhamdulillah Pak Hasan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ha-ha. Ya, senang bertemu dengan Pak Romi. Senang juga nih Pak ketemu dengan Pak Hasan. Ya, Pak Romi. Saya ingin menggali ilmu pengetahuan lebih banyak dengan Pak Romi Ya, baik Pak. tentang senam ya Pak ya. Ya Ada Pak. salah satu cabang di bidang olahraga Betul Pak. yaitu senam irama ya. Senam irama. Ya, kalau boleh tahu Pak Romi, Ya. eh, apa yang sudah Bapak ketahui tentang senam irama itu secara Iya, umum, bisa Bapak jelaskan ke saya? baik. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Hasan. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Hasan, senam merupakan bagian dari kegiatan salah satu kegiatan olahraga, baik di dalam senam secara umum maupun senam di dalam kegiatan pendidikan jasmani, olahraga kesehatan. Senam dalam bahasa kita mengenalnya dengan istilah gimnastik. Ya. Gimnastik atau pada suku kata atau bahasa yang awalnya ini dimulai dari bahasa Yunani yang artinya gymnos, artinya gerakan yang dilakukan atau gerakan yang dilakukan dengan busana senam. Dan senam irama ini merupakan satu di antara cabang olahraga senam artistik ya, senam irama yang dibarengi dengan musik atau ketukan gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Oke Pak Roni, terima kasih. Kalau menurut pengalaman Pak Roni selama ini, apa yang Bapak rasakan manfaatnya dari senam irama ini? Oh, baik. Terima kasih, Pak. Manfaatnya sangat luas ya, Pak. Pertama dari segi fisik ya. Dari segi fisik dalam kegiatan senam ini anak-anak tentunya akan terlatih kebugaran mereka. Sehingga ketika anak-anak sudah bugar, maka ketika mengikuti pembelajaran yang lainnya, mereka sangat antusias karena kebugaran mereka sudah terasah atau terlatih, sehingga mereka memiliki kemampuan prima untuk menyerap pelajaran-pelajaran dan khususnya pelajaran PJOK. Kemudian manfaat yang kedua dari segi kesukaan atau keceriaan dalam pembelajaran, anak-anak lebih ceria karena biasanya di senam ini saya menghadirkan irama-irama yang mengajak anak-anak itu untuk bergerak dengan semangat dan ceria, gitu Pak. Ya, baik Pak Roni. Kemudian Pak Roni, dalam proses kegiatan belajar mengajar, kira-kira senam irama ini strategi apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan? Iya, tentunya tujuannya di dalam pembelajaran yang direncanakan ini ada 3 bagian ya Pak. Yang pertama dalam segi pemahaman atau kognitif ya. Dalam segi pemahaman ini saya berharap siswa atau peserta didik saya ini dapat betul-betul memahami dan mengetahui hakikat senam, Pak. Kemudian pembagian senam, unsur-unsurnya, dan gerak langkah serta ayunan lengan. Yang berikutnya dalam unsur sikap atau efektif. Ya, jadi saya berusaha ketika anak-anak sudah mempelajari tentang senam ini, anak-anak jadi lebih percaya diri, kemudian gotong royongnya terasah, kemandiriannya juga terasah, serta kolaborasinya di dalam kegiatan pembelajaran juga semakin terasah. Dan yang satu lagi tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah keterampilan atau psikomotorik. Ini tentunya ketika anak-anak melakukan Pak gerakan-gerakan Herman, senam, maaf untuk jadi refleksinya bagaimana gerakan ini? senam ini Mungkin teman-teman bisa akan menjawab. menjadi bagian yang sangat penting untuk pembentukan tumbuh kembang anak-anak, Pak Hasan. Sepertinya masih Ya, Sudah Pak. Pak Roni, saya ingin tahu Ya, Pak. sedikit lagi
tentang senam irama ini Baik, Pak. masalah waktu yang Iya, kita digunakan, juga Pak. sudah selesai nih. Dalam jangka waktu yang Refleksinya digunakan, yang kayak kemarin dibentuk kemarin atau gimana, Boleh Bu diulangi, Deva? Pak. Iya. Nggak tahu nih Bu Ya, Yurita. kayak kemarin jangka waktu yang refleksinya ya. digunakan dalam Oh, yang kayak kemarin, Bu. ini kira-kira Lihat berapa dari lama? mana Oh, tuh iya. Pak? Baik, Ada Pak. jangka panjang, Nanti jangka nanti pendek, kayak atau jangka kemarin, menengahnya? kemudian nanti dipresentasikan di Mindroom ya. Untuk kegiatan senam ini ya, Pak. Tentunya Pakai pakai contoh yang saya kemarin aja, Bu menyusun Deva. menyusun Yang kegiatan ini kemarin. di dalam Iya. rencana Terima kasih, Bu pelaksanaan Yurita. pembelajaran ya, Pak. Ya. Untuk gerakan untuk pemahaman, kemudian pelaksanaan keterampilan ini saya menyusunnya dengan waktu secara Bu Erinda pelaksanaan. masih pegang, Bu, Saya mulai yang dengan waktu yang contoh Word waktu yang kemarin, Bu? sesuai jam pelajaran ya, Pak. Itu biasanya saya Masih ya. mulai Nanti kita isi di situ 2 aja kali ya. 35 menit. Dan Oke. biasanya kegiatan senam ini saya lakukan selama beberapa kali pertemuan. Ayolah kita Sehingga isi supaya nanti dapat tinggal mendapatkan presentasi aja pemahaman dan keterampilan yang utuh kalau dalam senam. ditanya ya. Seperti itu, Pak Hasan. Baik, Pak Romi. Iya. Amin. Kemudian Pak Romi, satu hal lagi nih yang mengganjal di pikiran saya. Apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan tujuan yang sudah Bapak buat tentang senam irama ini? Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Tentunya gambaran keberhasilan itu bisa kita lihat ya Pak, ketika anak-anak mampu mandiri melakukan pembelajarannya ya dengan pembelajaran yang mengikuti gaya belajar mereka, berdiferensiasi ya. Tentunya ketika anak-anak secara mandiri mereka melakukan pembelajaran senam, kemudian mereka punya hasil produk senam irama yang mereka buat sendiri, itulah ukuran yang sampai saat ini saya gunakan. Sehingga beberapa ukuran tersebut akan saya masukkan ke dalam asesmen, Pak ya. Ya, sehingga nanti dalam asesmen itu saya melihat kemampuan anak-anak dan saya mengevaluasinya bagaimana anak-anak dapat terukur kemampuan mereka, baik pemahamannya, kemudian sikapnya dan keterampilannya. Begitu Pak Hasan. Baik, iya Pak Romi, senang sekali dengan jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Baik Pak. Pak Romi. Kalau boleh lebih tahu lebih lanjut lagi Pak Romi, apa komitmen Bapak yang Bapak buat untuk rencana aksi nyata Pak Romi? Baik, terima kasih Pak Hasan. Tentunya komitmen saya adalah saya berkomitmen untuk menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang mengaktifkan murid sehingga murid melakukan kegiatan senam, kegiatan pembelajaran ini dengan suka hati, dengan keceriaan, kemudian mereka masuk ke pemahaman mereka dan mereka dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah itu ada ukuran nilai yang bisa saya buat, ya. Kemudian setelah itu bisa mereka lakukan Yang ya sudah kegiatannya di rumah mereka masing-masing. boleh silakan Demikian, bisa Pak Hasan. lihat dari bor yang sudah ya. Tetap di Terakhir, main Pak room Romi, silakan. Baik, Pak. bagaimana siapa yang kira-kira membuat Bapak bertahan untuk menjaga komitmen ini dan bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan Iya. dalam hal senam irama ini Pak? Ya, terima kasih Pak. Tentunya yang dapat bertahan itu Terus, Pak Romi, adalah saya sendiri Pak, sebagai guru yang mengajarkannya. Kemudian juga tentunya ada kemampuan saya sebagai guru penggerak untuk mengajak rekan-rekan sejawat dan komunitas belajar saya untuk melakukan melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran senam. Itu Pak Ya, mungkin yang bisa saya Pak Romi, sampaikan. terima kasih atas penjelasannya. Baik, ya, Pak. sudah banyak dan bermanfaat ini. Saya juga sangat senang dan bahagia mendengarkan penjelasan Bapak. Terima kasih Pak. Mungkin juga saya akan terinspirasi dari metode-metode yang Bapak sampaikan tadi. Baik Pak. Mudah-mudahan saya juga dapat tambahan ilmu dan bisa saya tularkan kepada teman-teman yang lain, Pak Roni. Siap Pak. Terima kasih Saya banyak. kira pertanyaannya cukup sampai di sini, Pak Roni, karena memang waktu kita tidak terlalu panjang. Nanti insya Allah di lain waktu kita bisa berbincang-bincang Baik. lagi untuk menggali ilmu pengetahuan yang lebih dalam lagi. Baik Pak. Terima kasih Pak Romi, salam Terima buat kasih banyak. teman-teman, salam buat kawan-kawan yang ada di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.